madrasah laki-laki, sedangkan doa untuk madrasah lil banat di Karang tahun 1943 setelah lahirnya madrasah NBDI. Tatkala beliau menyebutkan, di hizib disebutkan Nahdlatul Wathanid Diniyatal Islamiyat ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Begitu juga Nahdlatul Banat. Banyak Al-Maghfurlah menyebutkan Nahdlatul Wathan dalam hizib ini, maksudnya Nahdlatul Wathan NWDI, Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Al-Maghfurlah Maulana Syekh luar biasa. Beliau sudah bisa meneropong apa yang akan terjadi setelah beliau meninggal dunia, setelah beliau pindah alam. Sehingga di lambang madrasah NWDI itu di tengahnya ada MNWDI. Sehingga bacaannya demi NW. DMI, demi. Di atas ke bawah NW. Apa sebabnya? Supaya kita jelas bahwa tatkala orang menyebut NWDI itu adalah M di tengahnya, madrasah. Silakan bisa dilihat lambang NWDI itu di tengahnya ada M. Itu madrasah. Berarti Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Kalau disingkat menjadi demi NW. Supaya kita tidak ragu. Walaupun Al-Maghfurlah Maulana Syekh telah tinggalkan kita, sudah jelas bersinar keluar. Kemudian bisa dilihat sinarnya itu besar ke dalam atau besar keluar. Besar keluar. Apa filosofisnya? Tatkala sinar kecil di ke dalam, keluarnya besar. Karena NW ini datang dari kecil, diharapkan akan tersebar ke seluruh dunia. Itu sebabnya sinar bulan bintang itu juga bersinar 5, ke dalam kecil, keluarnya yang besar. Dan sekarang sudah terbukti, walaupun Nahdlatul Wathan bersama madrasahnya lahir di pulau yang sangat kecil, lamun li peta mararuan matan manuk, sedangkan Kalimantan besar, Sulawesi besar dan panjang, itu semuanya menandakan bahwa Nahdlatul Wathan ini memiliki cita-cita yang sangat luar biasa. Walaupun lahir di pulau kecil, tetapi akan menyebar ke seluruh dunia bahkan. Maka sekarang sudah terbukti di beberapa negara kita punya perwakilan. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di awal. Judulnya setelah mengatakan Miftahu Hizbi Nahdlatul Wathan wa Nahdlatul Banat, kunci. Maka Al-Maghfurlah Maulana Syekh, apapun doa yang kita terima selalu disuruh kita memulai dengan Fatihatul Hizbi, bukan Fawatih, bukan juga Fatihatul, bukan juga Al-Fatihat. Nah sekarang karena kita mengkaji hizib, kita kembali kepada bagaimana Maulana Syekh mengajarkan kita. Jadi Fatihatul Hizbi. Di sini kunci pembuka hizib ini judulnya Qiraatul Fatihati, bukan Qiraatul Fatihat. Maka yang benar kalau kita di organisasi Nahdlatul Wathan bukan pembacaan Fatihah-Fatihah. Yang benar pembacaan suratul Fatihah dan salatun Nahdlatain. Mungkin diambil karena ada 3 Fatihah. Tapi dalam aturan kaidah bahasa Arab, kalau ada berbilang-bilang beda 1, 2, dan 3. Kalau Fatihah-Fatihah berarti mohon maaf, Fatihah yang 1 mungkin 7 ayat. Fatihah yang kedua mungkin 4 ayat. Fatihah ketiga mungkin 5 ayat. Sehingga kita bilang Fatihah-Fatihah.
itu juga punya makna tersendiri. Karena itu mari kita biasakan di organisasi Nahdlatul Bathon, baik di pengajian-pengajian maupun di madrasah-madrasah, jangan kita bilang pembacaan Fatihah-Fatihah. Karena dalam struktur bahasa Arab, kalau kita bilang Zaidun, satu Zaid, Zaidani, dua Zaid, beda Zaid pertama. Fakapiu, balaslah dia. Fa illam tastati'u, kalau kalian tidak mampu membalas jasa, pada ulah minimal dibalas dengan doa. Itu satu. Kita diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh melalui hadis Nabi kita mengadakan mukafaah, membalas jasa. Yang kedua, Nabi kita bersabda dalam yang tadi riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, hadis yang mengatakan man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu fad'ulah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Apa artinya? Siapa saja yang berbuat baik kepadamu hendaklah dibalas. Karena ata kalau panjang a, man ata artinya a'ta. Tapi kalau tidak panjang a-nya, ata berarti datang. Sama dengan ja'ah. Ataituka, saya datang kepadamu. Tapi kalau ataituka, saya memberimu. Makanya di hadis ini mengatakan man ata ilaikum ma'rufan. Siapa saja yang memberimu kebaikan, memberikan kalian kebaikan, fakapi'uh, balas kebaikan itu. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak bisa menemukan bagaimana cara membalasnya, pada'ulah, minimal dibalas dengan doa. Maka Maulana Syekh mengajarkan kita mengawali hizib ini dengan 3 kali membaca Fatihah sebagai balas jasa bagi orang yang pernah berjasa kepada kita. Karena tidak mungkin kita balas jasa Nabi, jasa Maulana Syekh, jasa ibu bapak kita, jasa para ulama-ulama, tidak mungkin kita bisa balas. Karena itu kita diajar oleh Maulana Syekh minimal terbalas jasa dengan doa, dengan membaca Fatihah, suratul Fatihah. Bagi orang yang kita tidak pernah bertemu, orang yang tidak pernah berjasa kepada kita, Fatihah ini kita menanam jasa. Kita selalu muslimin muslimat. Tidak pernah kita ketemu orang Islam yang kita ketemu paling yang ada di Lombok, bagi kita yang nggak punya pengalaman keluar. Orang Islam yang di Amerika tidak pernah kita ketemu. Orang Islam yang di Jepang tidak pernah kita ketemu. Tapi tetap kita doakan lil muslimin wal muslim. Berarti bagi orang yang pernah berjasa, kita balas jasa dengan doa. Bagi yang tidak pernah kita ketemu, kita menanam jasa kepada mereka. Sehingga nanti di akhirat mereka akan membalas budi kita yang mendoakan mereka. Mereka akan membalas doa-doa kita itu nanti di akhirat dengan pahala. Nah, ini dari segi judul. Yang ketiga, tadi mulai dari qiraatul Fatihah. Yang kedua, manfaat kita membaca Fatihah. Yang ketiga, cara kita membaca Fatihah. Kalau Fatihah itu bahasa Maulana Syekh dipakai untuk doa, iza khurrijat makhrajad doa faqul bisirri. Lamun tepiak Fatihah jadi doa, tekadu bisirri. Lagu lamun orang minta pahala Fatihah, kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum yang telah meninggal dunia, Al-Fatihah. Tak perlu bisirri. Makanya di sini Maulana Syekh tidak mengajak kita bisirri. Karena ini kita menghadiahkan pahala Fatihah kepada orang-orang yang akan kita bacakan sebentar lagi. Tetapi iza khurrijat makhrajad du'a faqul bisirri.
Kalau kita jadikan Fatihah itu menjadi doa, baca bisir. Mari kita baca Fatihah misalnya untuk keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya untuk bisa segera kembali bersama kita dengan berkat Al-Fatihah atau bisiril Fatihah. Kemudian yang kedua, kalau Fatihah itu kita jadikan menjadi doa, bahasa Maulana Syekh, usahakan 1 kali napas. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sinor kita lagu yang disuruh niki. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada Fatihah yang pertama. Di sini adanya Nabi Muhammad makhluk di dunia ini ada. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, Allah mengatakan tidak akan ada dunia ini dengan isinya. Berarti kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada agama Islam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada nabi-nabi sebelumnya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, berarti Al-Quran tidak ada, agama Islam tidak ada. Maka beliau adalah penyelamat, membawakan kita ajaran yang benar dari Allah. Maka Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengajarkan kita, mengajak kita membacakan pertama Nabi kita. Karena Nabi kita sebagai Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu setelah dialamatkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, karena lewat dia sampai ajaran Allah kepada kita, kita tidak cukup hanya kepada Nabi kita. Walisa iril anbiya wal mursalin. Bukan sekedar Nabi kita yang kita alamatkan Fatihah yang pertama, kepada seluruh Nabi-Nabi. Tiap berapa seluruh Nabi-Nabi itu? Banyak mengatakan 124.000. Segitu banyaknya Nabi yang kita alamatkan Fatihah yang pertama. Karena secara biologis Nabi Muhammad lahir dari nabi-nabi sampai Nabi Adam, keturunan dari Nabi Adam ke bawah sampai Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita. Sairil anbiya wal mursalin, dan seluruh rasul-rasul yang ada. Nah, walisairi ikhwanil anbiya, semua saudara-saudara Nabi kita, seluruh nabi-nabi yang ada di dunia, yang 124.000, seluruh rasul-rasul yang kita terima dari guru-guru kita 313 nabi, sudah 3 alamatnya. Kemudian wa alihim, yang ketiga seluruh keluarga Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berarti sampai kita semua ini. Karena secara doa kita ini adalah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak main-main Fatihah ini diajak kita kepada Bapak Maulana Syekh. Itulah sebabnya kita biasanya dikatakan kita informasi. Selawat Nahdlatain dikatakan selawat informasi karena di situ ada walisairil anbiya wal mursalin. Sekarang ini satu Fatihah. Di berapa alamat Fatihah yang pertama? 5. Nabi kita, seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh keluarga, seluruh sahabat. Hitung sendiri. Ya. Keluarga sudah tidak bisa dihitung. Itu doang keluarga yang tapal. Sekedar papuk yang kita tahu namanya. Ayah, ibu, papuk kita. Kalau udah baluk kita tidak kita tahu siapa namanya, apalagi mbi. Tetapi terlepas dari itu, Fatihah hizib yang 3 ini, andaikan kita tidak menambahnya, sudah masuk semua, tidak ada yang tertinggal. Yang membuat Qutbul Aqtab, wali, orang yang paling alim, sampai ada dulu seorang tuan guru muridnya Maulana Syekh bersumpah di atas panggung, saya bersumpah kalau ada yang lebih alim dari guru saya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, saya talak 3 dengan istri saya. Di panggung.
Hanya panitia kaget mendengar itu, lalu menghadap panitia kepada Bapak Maulana Syekh. Ada apa anda ini? Biasanya Maulana Syekh jok murid, nah aja anda doang. Sepancor endah. Ada apa anda ini? Anu Maulana, gurun tiang tuan guru dia bersumpah waktu pengajian malam munarak dengan aliman si pelinggih de talak telu ya barang seninakna dek kena jatuh talakna dek so ya keyakinan dengan pesan Maulana Syekh dek so anak ia keyakinan Maulana Syekh tidak menyalahkan karena itu sudah terjadi dan sudah disampaikan di halayak rame. Maka Maulana Syekh mengatakan seolah-olah membenarkan dengan kata-kata dek so na jatuh talakna hingga ya keyakinan sampai begitu. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Sohibul Hizbi yang kita kaji sekarang ini. Yang kedua, Islam ini datang yang paling berjasa di Nusa Tenggara Barat bagi kita warga Nahdlatul Wathon. Islam yang dibawa oleh Nabi kita sampai kepada kita dengan sebab guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Maka ihtiram Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan wahfadhan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil watan wahfadhan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandar makan bersebuh niki sila. Nah kan sahibul majlis sampun rawuh tuh endah dejulu nanti masih panjang waktunya. Nanti yang kedua, kenapa alamat Fatihah itu kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kepada nenek moyang beliau ke bawah ke atas. Nah mungkin itu saja dulu ya tentang Fatihah. Sebenarnya untuk Sohibul Hizbi sekalian nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang di alam gaib dengan kita kemarin membahas tentang hizib tidak boleh dirubah. Ada yang bertanya apakah dengan Pansyori dengan Ampenani boleh dirubah? Nanti kita jawab. Ya, kita tidak merubah. Tapi apa jawaban kita supaya kita satu suara? Karena selama ini macam-macam kita menjawab orang. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan berbicara kenapa di hizib yang sekarang Al-Ampenani, kenapa di hizib yang dulu Al-Pansyori. Ini yang menjadi kelanjutan dari apa yang Tiang sampaikan hari Rebo yang lalu dan banyak bertanya di alam gaib. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.